Berjumpa kembali dengan kami Magnetikpedia, channel yang membahas seputar informasi guru dan ASN serta informasi lain yang berhubungan dengan dunia pendidikan guru dan ASN. Termasuk Hari Buruh Full Senyum, honorer tak perlu khawatir soal nasibnya, DPR dan Menteri Pan-RB sudah sepakat. Untuk lebih jelasnya silahkan Bapak Ibu simak videonya sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, bagi Bapak Ibu yang baru saja menemukan channel ini silahkan Bapak Ibu tekan like dan subscribe-nya. Serta tekan juga lonceng notifikasinya agar Bapak Ibu mengetahui informasi terbaru dari kami. Hari Buruh Full Senyum, honorer tak perlu khawatir soal nasibnya, DPR dan Menteri Pan-RB sudah sepakat. Berita Soloraya.com kemarin, pada tanggal 1 Mei 2023 diperingati sebagai Hari Buruh Internasional. Banyak pekerja yang mengekspresikan keinginan mereka agar kesejahteraannya bisa ditingkatkan. Salah satu pekerja yang membutuhkan peningkatan kesejahteraan adalah tenaga honorer. Terlebih lagi, nasib tenaga honorer ini terancam sebab regulasi penghapusan non-ASN masih berlaku. UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN menyatakan bahwa kedudukan tenaga honorer terancam. Hal ini diperkuat oleh aturan tersirat adanya penghapusan non-ASN dalam PP Nomor 48 Tahun 2018. Kabar simpang siur tentang penghapusan tenaga honorer yang akan terjadi pada tanggal 28 November 2023 sampai ke gedung DPR. Komisi 2 DPR RI dan Kementerian Pan-RB memberikan pernyataan tentang hal ini. Beberapa waktu lalu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Yanwar Prihatin memberikan kabar baik untuk para tenaga honorer. Kabar ini bisa menjadi hadiah untuk para honorer di Hari Buruh. Yanwar menyoroti tentang berita yang beredar bahwa tenaga honorer akan dihapus pada akhir tahun atau bulan November 2023 mendatang. Menurutnya, adanya ketentuan penghapusan mendorong rasa khawatir para tenaga honorer. Hal ini juga menjadi penyebab gelombang aksi protes di kalangan tenaga honorer atau non-ASN, karena mereka khawatir masa depan mereka semakin tidak terjamin. Meskipun pemerintah memberi kesempatan untuk menjadi pegawai ASN dengan status PPPK, formasi yang dibuka terbilang lebih sedikit dari jumlah tenaga honorer yang ada. Imbasnya, tenaga honorer perlu bersaing keras untuk bisa mengisi formasi dan mengikuti seleksi PPPK. Tidak hanya itu, non-ASN ini pun merasa nilai ambang batas PPPK terlalu tinggi, sehingga banyak yang kesulitan lolos menjadi ASN. Karena kekhawatiran yang ada, Komisi 2 DPR mendorong Kementerian Pan-RB untuk menangani masalah honorer dengan hati-hati. Tenaga kerja non-ASN harus memiliki kepastian masa depan mereka. Dikutip berita Soloraya.com dari laman resmi DPR, Yanwar berujar, Komisi 2 DPR RI selama ini telah mendesak Kemenpan RB agar tidak gegabah menyelesaikan soal yang satu ini. Sebab, dampaknya cukup besar pada stabilitas birokrasi bila salah terapi penyelesaiannya. Honorer telah memberikan kontribusi besar bagi pemerintah, terutama dalam hal teknis, pelayanan publik, dan administrasi. Oleh karena itu, DPR telah berjuang untuk melindungi nasib honorer di tengah kekhawatiran tentang penghapusan mereka. Komisi 2 DPR RI menekankan pentingnya Menteri Pan-RB menangani masalah tenaga honorer dengan hati-hati, dan tidak melakukan PHK massal pada non-ASN. Wakil Ketua DPR RI menegaskan bahwa honorer yang ada tidak akan di-PHK secara massal dan akan tetap bekerja di instansi pemerintah. Tenaga honorer ini akan tetap bekerja di instansi pemerintah, tutur Wakil Ketua DPR RI itu memastikan tidak adanya PHK massal bagi honorer. Sebelumnya, Menteri Pan-RB telah menyatakan bahwa ia akan berjuang untuk hak-hak honorer dengan beberapa prinsip, termasuk menghindari PHK massal, tidak membebani negara dalam penyelesaiannya, menghindari penurunan pendapatan honorer saat ini, dan menyelesaikan masalah sesuai aturan. Pemerintah terus berjuang untuk hak-hak honorer agar nasib mereka semakin membaik di masa depan. Ini menjadi hadiah yang menggembirakan bagi para pegawai non-ASN pada Hari Buruh. Baik Bapak Ibu, demikian informasi yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video-video berikutnya.